Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jorgi Geraldi, NIM 13 2018 040. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro. Di sini saya ingin memberikan penjelasan tentang generator searah atau yang dikenal dengan generator DC. Untuk menyelesaikan tugas praktikum mesin-mesin listrik, maka dibuatlah video ini. Langsung saja masuk ke pembahasannya. Generator DC. Generator DC merupakan sebuah perangkat mesin listrik dinamis yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik searah. Umumnya setiap generator sifat arusnya ialah bolak-balik. Agar bisa dijadikan searah, maka disearahkan dengan komutator. Komutator berfungsi sebagai saklar mekanis atau penyearah secara otomatis, merubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Perubahan tegangan AC ke DC biasanya disebut dengan komutasi, yaitu proses pembalikan arah arus pada kumparan jangkar pada saat segmen komutator pada kumparan terhubung melewati di bawah sikat arang. Adapun generator DC ini memiliki beberapa jenis, yaitu generator penguat terpisah, generator shunt, dan generator kompon. Kemudian lanjut ke konstruksi generator DC. Pada umumnya generator DC dibuat dengan menggunakan magnet permanen dengan 4 kutub rotor, regulator tegangan digital, proteksi terhadap beban lebih, starter eksitasi, penyearah, bearing, dan rumah generator atau chassis, serta bagian rotor. Generator DC terdiri dari dua bagian, yaitu stator berupa bagian mesin DC yang diam dan bagian rotor, yaitu bagian mesin yang berputar. Bagian stator terdiri dari rangka motor, belitan stator, sikat arang, bearing, dan terminal box. Sedangkan untuk bagian rotor terdiri dari komutator, belitan rotor, kipas rotor, dan poros rotor. Kemudian lanjut ke prinsip kerja dari generator DC ini. Prinsip kerja suatu generator arus searah atau DC ini tak terlepas dari hukum Faraday yang bunyinya yaitu setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL induksi yang sebanding dengan laju perubahan flux. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya gaya gerak listrik atau GGL yaitu: pertama, jumlah lilitan pada kumparan. Semakin banyak lilitan pada kumparan, maka semakin besar pula tegangan yang diinduksikan. Kedua, kecepatan gerak medan magnet. Semakin cepat garis gaya medan magnet atau flux yang mengenai konduktornya, maka semakin besar pula tegangan induksinya. Kemudian yang ketiga yaitu jumlah garis gaya medan magnet atau flux. Semakin besar garis gaya medan magnet atau flux yang mengenai konduktor, maka semakin besar juga tegangan pada induksinya. Dengan kata lain, apabila suatu konduktor memotong garis-garis fluksi magnetik yang berubah-ubah, maka gaya gerak listrik akan dibangkitkan dalam konduktor tersebut. Kemudian adapun syarat untuk GGL tersebut dapat dibangkitkan ialah yang pertama itu harus ada konduktor atau hantaran kawat. Kemudian yang kedua itu harus ada medan magnetik. Dan yang ketiga itu harus ada gerak atau perputaran dari konduktor dalam medan, atau ada fluksi yang berubah yang memotong konduktor tersebut. Ya, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai generator DC, penjelasan sedikit tentang generator DC.
Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.